Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto dengan NPM 2240604015. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ekosistem laut. Apa sih itu ekosistem dan lain sebagainya mengenai ekosistem laut. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, oke? Baik, kita akan lanjut ekosistem laut. Jadi, yang pertama itu kita harus ketahui dulu apa sih itu ekosistem. Jadi, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup atau biotik maupun yang tak hidup atau abiotik. Contohnya itu tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Apa sih itu sistem ekologi? Jadi sistem ekologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dengan lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut. Pada dasarnya ekosistem di dunia itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Jadi ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan manusia, misalnya sawah dan bendungan. Jadi ekosistem buatan ini merupakan hasil karya tangan manusia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Di dalam ekosistem darat ini ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem tundra, dan taiga. Ekosistem tundra itu merupakan keadaan ekosistem yang pertumbuhannya itu terhambat oleh oleh rendahnya suhu lingkungan sekitar. Karena itu disebut daerah tanpa pohon. Sedangkan ekosistem taiga itu merupakan ekosistem yang vegetasinya itu hanya terdiri atas satu spesies pohon saja. Sedangkan ekosistem air itu di dalamnya ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air asin. Jadi ekosistem air tawar itu terbagi menjadi ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ciri-ciri ekosistem air tawar itu yang pertama mendapatkan cukup sinar matahari, dan kemudian yang kedua tumbuh pada ekosistem ini tumbuh tumbuhan misalnya itu seperti ganggang. Oke, lanjut. Itu ada ekosistem air asin terbagi menjadi ekosistem laut dan terumbu karang. Oke, lanjut jenis ekosistem laut. Di sini ada 4. Yang pertama ada ekosistem estuaria, yang kedua ada ekosistem mangrove, yang ketiga ada ekosistem padang lamun, dan yang keempat ada ekosistem terumbu karang. Dan yang keempat ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut. Langsung saja. Yang pertama itu ekosistem estuaria. Apa sih itu ekosistem estuaria? Jadi ekosistem estuaria itu merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua ekosistem akuatik. Estuaria atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Jadi ekosistem estuaria ini merupakan zona peralihan dari lingkungan sungai dengan lingkungan laut. Jadi estuari dipengaruhi oleh karakter sungai yang membentuknya maupun oleh karakter laut di sisi yang lain. Oke, lanjut langsung saja. Yang kedua yaitu ekosistem mangrove. Jadi ekosistem mangrove itu atau hutan mangrove adalah jenis hutan yang didominasi oleh tanaman-tanaman mangrove yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Fungsi mangrove ini yaitu sebagai peredam gelombang atau badai, sebagai pelindung erosi, dan juga sebagai daerah tujuan wisata alam. Lanjut, ketiga yaitu ekosistem padang lamun. Apa sih itu ekosistem padang lamun? Jadi ekosistem padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin. Apa sih fungsi ekosistem padang lamun ini? Jadi padang lamun ini berfungsi sebagai penghasil bahan organik, sebagai habitat berbagai satwa laut, sebagai substrat bagi biota penempel, serta sebagai daerah asuhan bagi larva ikan dan biota lain. Oke, lanjut. Yang keempat, yang terakhir yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga, penghasil kapur, dan dikenal dengan nama karang batu atau stony coral.
Karang batu yang bentuk koloninya beraneka ragam ini merupakan substrat dasar terumbu karang yang sangat keras dan berfungsi sebagai rumah atau tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan untuk berbagai macam jenis biota seperti kerang-kerangan, udang, kepiting, binatang laut, cacing, sponge, eh, ikan, dan plankton. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan cuplikan video mengenai ekosistem terumbu karang. Berikut videonya. Baik, itu dia tadi video cuplikan dari ekosistem terumbu karang. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga jelas dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.